Shalom saudara-saudara yang terkasih, senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian di channel pelayanan ini. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat, ada sukacita, dan senantiasa di dalam pertolongan, pimpinan, bimbingan, hikmat, dan pemeliharaan Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan melihat firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 37 dan Markus pasal 9 ayat 23 yang berbicara tentang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, ini ayat yang luar biasa yang seringkali dijadikan lagu, bahkan mungkin dijadikan ayat emas bagi kebanyakan orang percaya. Mari saya ajak saudara membaca terlebih dahulu dari Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian disambung dengan Markus pasal 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara yang terkasih, di sini ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama menyangkut pribadi Allah sendiri yang kita sembah, yang maha kuasa, yang penuh kasih, yang maha adil. Kemudian juga menyangkut iman percaya dari orang-orang yang mengajukan doa ataupun permohonan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, logika itu penting. Lebih penting lagi kalau logika itu tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Jadi betapapun tingginya ilmu kita, pengertian kita, maka pengertian kita, logika kita itu harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan, atau senantiasa di dalam terang firman Tuhan. Saya sering mendengar orang menggerutu seperti ini. Mustahil aku bisa lanjut kuliah lagi. Orang tua aku gak punya biaya. Mustahil aku dapat pasangan. Muka aku pas-pasan. Mustahil aku bisa keluar negeri. Uang dari mana? Mustahil bisa lanjut kuliah pasca sarjana. Sedangkan untuk kebutuhanku saja pas-pasan. Nah, begitulah yang sering saya dengar dari mereka yang curhat, yang minta tolong untuk didoakan, yang sharing kepada saya. Saudara-saudara yang terkasih, kecemasan, kekhawatiran, atau sesuatu yang tidak masuk di dalam logika seseorang, begitu juga dengan kesesakan yang begitu berat, itu seringkali menutupi iman percaya seseorang bahwa Allah itu maha kuasa, dan ini seringkali dilupakan oleh banyak orang percaya, khususnya pada saat mereka mengalami masalah yang bertubi-tubi, datang terus seolah tidak ada hentinya. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang tidak bisa ia kerjakan seberat apapun di dalam logika manusia. Nah, sebenarnya ini yang harus kita renungkan, kita capkan pada saat kita mengalami berbagai macam kesesakan, berbagai macam problem. Bahwa Allah yang kita sembah itu maha kuasa. Nah, kalau kita meletakkan logika kita pada Allah maha kuasa, seharusnya segala sesuatunya itu bergugur. Dan Allah itu berdaulat. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, itu tidak tergantung apapun dari ciptaannya. Dia mempunyai otoritas penuh dan tidak membutuhkan nasihat manusia manapun. Lihat yang pertama, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab Ia maha kuasa. Kalau kita meletakkan logika kita pada pengertian ini, tidak ada yang berat bagi Tuhan. Karena itu kita juga tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Karena janji-janjinya pasti ditepati, pasti digenapi. Di mana kita bisa menemui itu? Di dalam firman-Nya. Karena itu
kita mesti harus rajin, tekun, disiplin di dalam membaca firman Tuhan. Jangan hanya dengar omongan seadanya hamba Tuhan, tapi secara pribadi mesti harus disiplin di dalam belajar firman Tuhan. Saudara yang terkasih, tidak ada kata yang tidak mungkin bagi Allah jika kita memilih untuk memegang teguh firman Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun yang kita hadapi, problem seberat apapun, yang kita pegang teguh adalah firman Tuhan. Allah akan melakukan apa yang telah Dia janjikan, karena tidak ada penghalang yang dapat menahan kekuatannya. Saudara camkan dan saudara renungkan, tidak ada penghalang apapun, dimanapun, kapanpun yang sanggup menghalangi ataupun menahan kekuatan Allah, kehendak Allah, dan rancangan serta ketetapannya. Siapa yang dapat melawan Dia? Nah, ini mesti harus kita sadari, saudara-saudara. Allah telah berjanji, karena itu Dia akan menyelesaikannya. Kalau Dia sudah berjanji, Dia pasti menepati. Kalau Dia sudah berjanji, Dia pasti akan menyelesaikannya sampai akhir. Dan kita tidak perlu meragukan janji Tuhan. Cepat atau lambat pasti Ia tepati. Dan ini tidak seperti manusia, saudara, yang mempunyai lidah bercabang, yang mudah berganti, mudah ingkar, dan sebagainya. Nah, kalau saudara bisa meletakkan kepercayaan saudara pada saat saudara naik pesawat, siapapun pilotnya di sana dan saudara yakin akan sampai di tempat tujuan dengan selamat, mengapa itu tidak saudara lakukan kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi ini? Nah, kalau kita merenungkan kekuatannya, ini untuk memperkuat iman dan pengharapan kita. Iman supaya tidak kendor, dan harapan supaya harapan itu tidak pudar. Karena itu tetaplah setia. Terus memegang janji Tuhan dan mengikuti Dia dengan setia sampai akhir. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mereka membara secara luas dari kebenaran menurut kesenangan mereka, membayangkan kuasa Allah menjadi sesuatu yang melampaui firman-Nya. Kita harus selalu merenungkan kekuatannya yang tak terbatas, yang tak terhingga, kasih-Nya yang tak terhingga juga, agar itu dapat memperkuat pengharapan dan keyakinan kita bahwa Dia sanggup melakukan apa saja sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan berhalusinasi melebihi apa yang firman Tuhan maksudkan. Kalau firman Tuhan tidak menyatakannya, jangan mencari-cari di luar firman Tuhan, dan ini akan berbahaya, saudara. Dan satu hal yang sangat penting adalah percaya akan janji Tuhan. Orang, pacar, pasangan hidup bisa saja tidak setia terhadap janjinya, tapi tidak bagi Tuhan. Dia tidak dapat mengingkari janjinya. Percaya janji Tuhan berarti harus percaya pada pribadi Tuhan. Tidak mempercayai janjinya, tidak mempercayai janji Tuhan berarti saudara melecehkan Tuhan. Ketidakpercayaan kita akan hal itu sangat mengurangi kepercayaan kita pada janji-janji itu. Semua mengakui bahwa dengan kata-kata bahwa Allah Maha Kuasa, tetapi jika Dia menjanjikan sesuatu di luar apa yang dapat kita pahami, kita tetap ragu. Ini datang dari anggapan kita kepada kekuatannya yang tidak lebih dari apa yang diterima oleh kita. Jadi kita hanya melihat fenomena-fenomena yang ada di hadapan kita, yang ada di depan mata kita. Kuasa dan kekuatannya melebihi apapun, saudara. Melebihi apapun yang bisa kita bayangkan, bahkan di saat semua sudah tidak ada jalan, seolah-olah semuanya tertutup. Kuasa Allah dalam iman itu menguatkan, saudara. Kuasanya menguatkan iman. Dan di saat iman kita mulai lemah dan goyah, pandang dan akuilah betapa kuat kuasanya.
apa yang telah dijanjikan pasti dapat dilakukannya. Roma 4 ayat 20 dan 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tentang suatu harapan hidup yang kekal, dia meletakkan di hadapannya janji Allah. Dia mampu menjaga apa yang telah aku perbuat padanya. 2 Timotius 1 ayat 12. Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ia yang memiliki kekuatan Allah yang dengan kuat dan sepenuhnya tertancap di dalam hatinya, dengan mudah akan mengatasi rintangan-rintangan yang lain yang muncul dengan bersenjatakan iman. Dan di sana kuasa Allah dilihat oleh begitu banyak orang, betapa besar iman seseorang yang bersandar kepada Allah. Siapa yang dapat mengalahkan kuasanya? Siapa yang dapat mengalahkan kita jika dia di pihak kita? Saya tidak tahu, mungkin sekarang saudara sedang mengalami begitu banyak masalah yang bertubi-tubi, atau bahkan ada begitu banyak musuh yang menghimpit saudara. Seolah-olah saudara di tepi jurang. Selangkah lagi ke belakang saudara sudah akan jatuh di dalamnya. Tetapi ingat, hati mereka, musuh-musuh saudara ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan itu tidak ada yang perlu ditakutkan, dikhawatirkan lagi. Sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh jika Allah tidak berkenan, jika Allah tidak berkehendak. Siapapun itu, kuasa sebesar apapun itu, Allah beserta saudara jika saudara percaya penuh kepada Yesus. Yang kedua juga tidak sama pentingnya juga dengan itu adalah tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan kali ini berbicara kepada seseorang yang beriman, seseorang yang percaya. Bukan berarti orang percaya bisa berbuat segalanya, tidak. Bukan demikian maksudnya. Yang dimaksud ayat ini adalah kalau kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan kita juga percaya bahwa Dia Maha Kuasa dan Maha Kasih, serta kalau permohonan kita sesuai dengan kehendak-Nya, maka tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Lantas bukan berarti kita bisa minta semau gue, tetapi mengarahkan doa, permohonan dan permintaan kita itu untuk memuliakan Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Manusia memang lemah. Tetapi jika Allah yang campur tangan, adakah yang tidak bisa beres? Dia sanggup menolong kita, bahkan sampai tuntas. Sekarang kita melihat bagaimana mendapatkan sumber kekuatan dengan iman. Banyak yang tidak sabaran, saudara. Susah sedikit berhenti. Padahal mungkin sebenarnya sedikit lagi akan sukses berhasil luar biasa. Engkau akan menemukan dalam diriku sumber kekuatan yang tidak ada habisnya, asalkan iman yang engkau bawa cukup besar. Bukanlah Allah yang mencegah kebaikannya mengalir kepada kita di dalam kelimpahan yang besar, tetapi sempitnya iman kita yang datang kepada kita hanya dalam bentuk tetesan, dan bahkan seringkali kita tidak merasakan setetes pun karena ketidakpercayaan yang menutupi, yang melingkupi hati kita. Ada keraguan di sana, ada ketakutan di sana, ada kecemasan di sana, ada kekhawatiran semua yang bertumpuk-tumpuk hingga menutupin iman percaya kita, hingga mengikis iman percaya kita. Saudara terkasih, jangan meremehkan kuasa Allah. Percayalah kepada Dia. Percaya kepada Dia berarti percaya kuasanya. Percaya Dia berarti menanggalkan semua kekhawatiran kita, semua kecemasan kita, semua ketakutan kita yang menghalangi kita untuk maju. Fokus,
lurus, dan menang bersama Tuhan. Seseorang dapat mempercayai dirinya sendiri, karena tidak lebih dari yang dimaksudkan selain untuk melemparkan kembali kesalahan pada manusia atas kemiskinan mereka. Setiap kali mereka meremehkan kuasa Allah dengan ketidakpercayaan mereka. Saudara, kalau kita melemparkan iman percaya kita kepada Allah, itu sebenarnya suatu keadaan yang menyedihkan, dan kita seharusnya berbalik. Begitu kita menyadari, aku sudah jauh dari Tuhan, aku sudah meragukan Tuhan, aku sudah meragukan Allah, secepatnya kita harus berbalik. Karena sumber kekuatan itu hanya ada pada Dia. Dan segala sesuatu itu mungkin bagi orang yang percaya. Firman Tuhan katakan demikian, saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka yang beriman, bahwa Tuhan akan menolongkan campur tangan dalam setiap perkara dan menjadikan kita sebagai pemenang yang pantang mundur, bahkan lebih dari semua pemenang. Kristus bermaksud untuk mengajarkan bahwa kepenuhan semua berkat telah diberikan kepada kita oleh Bapa, dan setiap jenis bantuan itu harus diharapkan dari Dia sendiri, hanya dari Dia, dengan cara yang sama seperti yang kita harapkan dari tangan Allah. Dengan keyakinan yang kuat, engkau akan mendapatkannya. Iman memperoleh sesuatu bagi kita akan segera kita lihat. Tentu saja hanya yang sesuai dengan kehendak-Nya. Di dalam setiap perkara, saudara, letakkan semuanya itu dengan iman bahwa Allah akan campur tangan, bahwa Allah akan membereskannya, bahwa Allah akan menolong. Bahkan Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita di dalam setiap langkah kita. Itu adalah sesuatu momen yang penting. Sekali lagi, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Sebesar apapun masalah saudara, seberapa beratnya perkara saudara, ada Tuhan. Letakkan iman kita kepada Dia. Kalau Dia campur tangan, kalau Dia turun tangan, kalau Dia yang datang, semua akan beres, semua akan diselesaikan sampai tuntas. Roma 12 ayat 12 firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Selain kita percaya kepada Dia, kita harus terus bertekun di dalam doa. Pertama, doa untuk minta hikmat, doa minta dikuatkan dari segala macam cobaan dan godaan. Banyak yang tidak sabaran, sekali lagi, mungkin padahal pada saat itu tinggal selangkah lagi akan berhasil. Banyak yang tidak sabaran juga di dalam pelayanan. Maunya langsung gede, langsung besar, langsung enak, langsung tenar, langsung dapat fasilitas yang nyaman dan sebagainya. Belajarlah dari Daud yang harus lama di padang dulu. Belajarlah dari Yusuf yang sampai di penjara dulu. Belajarlah dari Musa yang harus jadi pelarian dulu. Semuanya itu membutuhkan proses. Bukan berarti saudara harus mengalami semuanya itu dengan mencari-cari perkara sendiri. Tetapi intinya semuanya itu butuh proses. Dan proses itu yang harus kita tekunin, yang harus kita jalani dengan bersandar, berharap pada Tuhan. Kalau saudara belum pernah sekalipun mengalami seperti mereka, Yusuf, Daud, Musa, bersyukurlah. Berhentilah mengeluh dan bersungut-sungut. Juga jangan mau diliputi rasa takut, rasa cemas, dan khawatir yang berlebihan. Katakan di dalam diri saudara, aku mempunyai Allah yang luar biasa. Aku mempunyai Allah yang dahsyat. Dialah penolongku, Dialah Tuhanku, Dialah juru selamatku. Yesus Kristus, Tuhan yang maha kasih, yang maha kuasa. Tak perlu takut lagi aku. Iman kita tujukan kepada Dia, yang maha kuasa, yang maha kasih, yang maha penolong. Dan tidak ada satu kuasa pun yang menyamai kuasanya. Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang berotoritas penuh. Dialah sumber kekuatan, harapan, dan pertolongan kita. Percayalah,
taatlah, setialah kepada Tuhan mulai sekarang sampai akhir, dan lihatlah campur tangan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Amin.